Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yunafisa dengan ujung NIM 045 dari kelas L1. Jadi di sini saya ingin membuat video mengenai praktikum penginderaan jauh materi batimetri. Jadi di sini kita akan mengolah pemetaan batimetri perairan dangkal dengan menggunakan data Citra Sentinel S2A, di mana batimetri merupakan salah satu aplikasi dari penginderaan jauh yang berfokus pada pengukuran kedalaman laut, danau, sungai, dan perairan lain. Secara tidak langsung melalui analisis data yang diperoleh dari sensor-sensor yang terpasang pada pesawat udara ataupun satelit. Di mana metode ini memanfaatkan prinsip dasar bahwa intensitas cahaya atau sinyal yang dipantulkan dari permukaan air akan berbeda tergantung pada kedalaman air tersebut. Dengan menggunakan sensor khusus seperti sonar atau lidar, pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan presisi tinggi bahkan di area yang sulit dijangkau. Data Citra Sentinel-2A ini dapat kita unduh secara gratis di situs ESA. Selain itu, untuk resolusi spektral dari Citra Sentinel S2A menghasilkan multispektral dengan 13 saluran yang mencakup sensor tampak, inframerah dekat, dan inframerah gelombang pendek serta resolusi spasialnya dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu 10 meter pada band merah, biru, hijau, dan inframerah dekat. Kemudian satelit Sentinel S2A itu direncanakan bertahan selama 7 tahun yang memiliki resolusi spasial yaitu 10 meter, 20 meter, dan juga 60 meter. Langsung saja kita ke pengolahan datanya. Di sini kita menggunakan software Snap, ArcGIS, dan STB GUI. Dan yang pertama itu kita menggunakan Snap terlebih dahulu. Baiklah, pertama kita masuk ke software Snap. Di sini kita masukkan datanya, produk, masukkan file MTG, lalu open. Kemudian setelah memasukkan data, klik kanan, lalu open RGB image window. Kemudian oke. Kita ke bagian raster, pilih subset. Lalu di sini kita perkecil untuk petanya. Kemudian oke. Baiklah, setelah subset muncul, kita klik kanan, lalu open RGB image window lagi. Kemudian oke. Setelah itu, klik plus pada bagian subset. Kemudian untuk bagian type point grid itu kita hapus. Ke kanan lalu delete. Yes. Setelah itu kita ke vektor. Lalu klik new vector data container. Di sini langsung kita okein aja. Dan cek pada bagian vektor data. Di sini udah masuk geometri 1. Selanjutnya kita lakukan koreksi sandline. Klik pada bagian rectangle drawing tools. Sini kita lakukan koreksinya. Baiklah, kemudian kita ke bagian optical, pilih thematic water processing, send to coral, processing modules, dan bagian prosesor. Setelah itu, untuk bagian processing parameter, di bagian ini kita namain geometri 1. Untuk bagian source band-nya itu masukkan band 2, 3, dan band 4. Untuk reference band-nya itu masukkan band 8, kemudian run.
Yes. Kita tunggu saja sebentar. Oke. Baiklah, setelah dari step ini di save produk as, kemudian kita masuk ke AJIS. Sini pertama masukkan SAP Indo, kemudian masukkan hasil koreksi dari Snap. Lalu masukkan band 2, 3, 4, dan 8. Kemudian add. Yes. 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 Nah, setelah itu kita ke search. Lalu di sini cari komposer. Klik kembali. Resepnya itu masukkan semua band tadi. Band 2, band 3, band 4, dan band 8. Kemudian ganti output. Serius? Aku belum kira itu yang. Kemudian simpan di Geodatabase. Oke. Tunggu hingga outputnya keluar. Setelah output dari komputer ini keluar, itu add data training. Nah, para training di sini kita ubah ini simbolnya menjadi range square. Kemudian objek. Setelah itu ke katalog, lalu cari ke penyimpanan, klik kanan, new, save file, lalu di sini di metri ini cerpatnya itu points, dan masukkan dari SQL ke kemudian oke. Setelah itu kita ke editor, start editing. Kemudian oke. Di sini kita buat. Lalu ke Windows, image analyst, klik CMP atau Composite Advanced, lalu klik Flash. Setelah itu, kita edit lagi, save edit, lalu save edit ulang. Kemudian di sini kita ke file, export map. Nah, di sini saya penyimpanan.
Lalu selesainya itu ubah menjadi TIFF. Kemudian save. Lanjut kita ke STB GUI. Baiklah, setelah masuk ke STB GUI, klik load sampel, lalu masukkan file. Masukkan dapat yang lain. Kemudian lalu di bagian upper limit di sini ubah menjadi 10 meter dan bottom limitnya itu 0. Setelah itu di bagian regression method itu ubah menjadi random forest dan klik generate prediction lalu oke. Dividernya ubah menjadi map, kemudian klik lagi generate prediction lalu oke. Kemudian save into file, cari datanya tanah. Untuk step-stepnya itu relative lalu save. Kemudian untuk save schedule plus, save training, save dem, save itu semuanya dicentang. Baiklah, mungkin sampai sini saja video pengolahan batimetri saya menggunakan penginderaan jauh. Dikarenakan software SDVG saya tidak bisa dibuka. Kemudian untuk kesimpulan dari video kali ini kita akan melakukan batimetri menggunakan penginderaan jauh. Untuk sarannya itu untuk praktikan agar lebih tertib ketika mengikuti praktikum, kita tidak tinggal. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.